wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam dengan ikhlas, mudah-mudahan cepat-cepat dipanggil Allah, amin. Rumus nih, haram hukumnya mendoakan buruk kepada orang lain. Itu rumusnya, itu ilmunya. Masalahnya ibu suuzon. Edim aja dipanggil Allah tenang. Innalillahi cenanya. Maksud saya mah labbaik Allahumma labbaik. Kan dipanggil sama Allah. Ulangi. Mana tong sok suuzonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya doakan yang hadir di sini mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Hartanya berlimpah. Mampu pergi ke Mekah sekeluarga. Pulang-pulang kebeli rumah. Anaknya jadi anak yang membanggakan orang tuanya. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, kelak menjadi investasi akhirat untuk orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Apa kabar semuanya, Bu? Bapak sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita sama-sama lupakan cucian. Setuju? Jangan sampai badannya ada di sini. Alhamdulillah amat sih, Bu, cucian can beres. Maka nanti materinya jadi sia-sia. Mudah-mudahan yang hadir semuanya Allah mudahkan urusannya. Tak ketinggalan salawat salam mudah-mudahan tercurah terlimpah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati pimpinan, Pak Kiai, sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan sehat zahiran wa batinan, keluarganya bahagia, mudah-mudahan istrinya nambah solehah. Saya deg-degan ada bunyain ada di sini. Nambah solehah. Saya ngareng heula maksudnya. Mudah-mudahan para asatidahnya, para guru-guru anak-anak kita yang sedang sakit semoga Allah sehatkan. Yang masih sendiri semoga Allah segerakan, amin ya rabbal alamin. Baik, ini materinya nggak terlalu serius. Kenapa? Karena kalau saya lihat wajah-wajahnya ini wajah tertekan. Maka materinya akan dibuat fun, akan dibuat bahagia. Insya Allah mudah-mudahan belajar dengan bahagia itu akan masuk ke alam bawah sadar. Manusia belajar ada dua alam, satu alam sadar, dua alam bawah sadar. Angkat tangannya sama-sama, 1, 2, 3. Yang punya tangan aja diangkat, 1, 2, 3. Angkat tangan, diputer-puter, lebih cepat, pegang dagu. Nah iya, Bu, dagu tuh videonya. Oke. Tanpa disadari, ibu melihat. Ibu teh sadar dan ngalina batur kinyas kieu. Inilah alam bawah sadar. Susu saya, susu ibu. Alam bawah sadar kita nonton iklan, nanti masuk. Di sini ada orang marketing ya. Orang marketing, oke. Bagaimana cara mentransfer value produk kepada konsumen? Maka harus masuk ke alam bawah sadar. Kalau masuk ke alam bawah sadar, Bu, mau beli ini enggak? Jawabannya apa? Enggak. Coba beda. Ih, ibu tambah cantik. Ya Allah, luar biasa. Bu, pakai
pakai lipstik. Apa bu? Nah, ada mulai itu produk tuh masuk tuh. Ih, ibu tuh luar biasa dengan semangat aktivitas. Ibu yang luar biasa. Ibu lebih cocok pakai lipstik merek ini. Itu direct sharingnya begitu. Kenapa? Alam bawah sadar. Pun begitu mendidik anak hari ini berbeda dengan mendidik anak tahun 90. Dulu ibu bapak waktu masih kecil dipanggil sama orang tua, Neng. Iya. Nunduk. Anak kita sekarang Neng, naon. Bener ya? Kenapa berbeda? Karena makanannya beda. Orang Maja yang lahirnya tahun 80 makan aja sampel. Tahu sampel? Singkong. Anak sekarang sebelah. Dari makan emang berbeda, berpengaruh. Kemudian yang kedua yang saya muliakan, saya hormati dari pengawas, ibu, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah mudahkan urusannya, Allah tentramkan rumah tangganya, serta para orang tua murid dari TKIT dan juga SDIT Latan Sadorin. Ibu-ibu sekalian, ada yang tahu itu di bandara tugas pilot itu cuma dua. Satu, bagaimana cara menerbangkan pesawat. Yang kedua, bagaimana cara menurunkan pesawat. Penumpang yang bahagia, pasang sabuk pengaman Anda. Pesawat akan segera berangkat. Bahasa kayaknya kurang naik deh. Sampai anteng ini dibatas ya. Dari tadi saya tengok Yuson Ainu 18 tapi teka sadar gitu. Keluar maksudnya tengok karena sensitif, saya orang panggung soalnya. Oke, berangkatlah pesawat. Bukan anak-anak udah pada nengok jadinya. Tenang, dongengin mamah dulu. Mamahnya didongengan, tenang. Tugas pilot menerbangkan pesawat. Tugas yang kedua menurunkan pesawat. Jika penumpang yang duduk saat pesawat naik dalam kondisi tenang, berhasil tugas pilot. Pesawat ketika turun penumpang tenang, berhasil tuh pilot. Jangan sampai pas mau turun dia panik. Ya saya cek jantungnya insya Allah aman. Bu, pertanyaannya itu pesawat ketika di atas tugas pilot ngapain? Ketika sudah di atas nih di 100.000 kaki, ibu boleh buka sabuk, ibu boleh ke Alfa. Ya kan ada yang dagang. Ibu boleh mau ke toilet, tapi ingat ketika lampu belum nyala hijau nggak boleh. Ngapain? Pilot lagi bekerja. Tapi kalau sudah di atas, ngelihat awan kayak nggak jalan, itu pilot santai. Timbul pertanyaan, yang mengendalikan ini pesawat siapa? Namanya autopilot program. Manusia nanti sudah dewasa, sudah berumah tangga, sudah nggak mau dengar nasihat orang tua lagi. Neng, ya Allah tuh anak tuh jangan disusuinya begitu. Aku mah orang. Ada nggak kayak gitu? Orang tuanya ngomong, Neng ya Allah, anak tuh kalau ngegendong tuh jangan kayak gitu nih. Mama begini nih. Dia mah jadul. Ada nggak yang kayak gitu? Baru lahiran, Neng ya Allah cok, kakinya lurusin. Ada nggak tuh mamanya kayak gitu? Karena kita punya autopilot, ribut. Orang tua dulu kalau lahiran 40 hari nggak berani keluar rumah. Anak sekarang lahiran maghrib, Isya sudah nongkrong. Ini ngeri. Kenapa? Karena nanti di situ dikembangkan, digerakkan oleh alam bawah sadar.
alam sadar dengan alam bawah sadar? Alam sadar, ya namanya juga sadar. Contohnya, Pak Kiai ngomong begini, ibu-ibu, anak-anak toiletnya kurang, ini lahan masih gede, mau dibuat MCK. Nah, ibu-ibu bawa dompet kan? Yuk kita sumbang. Ibu nengok dompet. Pas dibuka, ada 3 lembar duitnya. 1, 100.000. 2, 50.000. 3, 5.000. Pertanyaannya, diajak sodakoh, duit nu mana nu kurang rek dicokok? Nu 100, nu 50, apa nu goceng? Berarti ibu sadar, urang teh korek. Tapi beda lalakon lamun ibu hadir di resepsi dangdutan, ada organ tunggal, tiba-tiba Neng Sarti, Neng. Apa Neng Sarti? Artis Baduy. Ya, telat. Kan orang sih dekat ke Baduy. Bu, dangdutan bapak-bapak, saya kan dari Kerawang. Hiburannya jaipong. Anu mana? Bapak Lurah anu mana? Kadieu sambil bawa 100.000 tinggi. Teu goceng deui era. Aduh anak ieu anu mana itu langsung. Bahkan tukang ojek ngojek dari pagi sampai asar dapat duit 50.000, ada organ tunggal dia nyawer habis 50.000, poho di imah tuh boga beas. Kenapa? Alam bawah sadar. Ciri alam bawah sadar adalah membahagiakan. Orang mancing, nih bapak-bapak yang suka mancing, itu alam bawah sadar. Dia menikmati itu. Padahal beli jorannya 250.000, beli umpannya kadang-kadang 50.000. Apalagi kalau pakai klotor dan yang sebagainya, ada yang pakai racungan segala, itu habis hampir 400.000 sama nyewa nyewa kapal troktok saya nyebutnya. Itu yang ke tengah laut mancing habis 400.000. Lamun sadar aing daripada 400.000 mancing nungguan lila mending kene ka pasar. 15 menit pasti dapat. Emang mancing modal 400.000 langsung dapat? Enggak. Timbul pertanyaan, apa yang dipikirkan oleh si pemancing? Sensasinya. Ketika duduk, diangkat, ya anakan. Tapi sensasi itulah alam bawah sadar. Apa alam bawah sadarnya? Dia lupa pamajikan kayak buto hijau di rumahnya. Suami datang langsung cemberut. Stres itu hilang dengan mancing. Makanya Bu, tugas ibu itu didiskusikan dengan suami. Pak, tugas suami itu semuanya. Bu, nyuci teh tugas suami bukan tugas ibu. Nyuci, masak, ngepel, beberes tugas suami. Tugas ibu mah hiji nurut. Lamun cek salaki mama ngopi yekeun. Mama yeuseuh mama kotor ngepel kan aslinya hukumnya begitu. Istri mah kudu nurut ke suami. Kata suami, mama dagang mama ngangkangnya kan nurut. Baik, maksudnya apa sih? Korelasi dengan sinergi orang tua dan sekolah dalam membentuk generasi merdeka. Sudah muncul belum ini? Oh udah ya. Baik, saya turun cara HP. Baik, ibu-ibu, bu,
Mau nggak anaknya gedenya kayak ibunya? Nggak juga, itu anak siapa emang? Benar, pertanyaan sederhana. Ini ajak mikir ya, santai tapi mikir. Ibu dan bapak, hari ini anaknya ada yang TK kan? Ada yang SD kan? Percaya nggak 30 tahun yang akan datang pasti jadi orang sukses? Pertanyaannya adalah, mau nggak sama kayak mama papanya? Ini yang bilang belakang, nggak mau. Eta anak saha? Kan anak orang berenya. Tapi kenapa jawabnya sekolah? Nggak mau pak, nggak mau. Aneh ya. Buah harum manis dipelak, gede. Buahan, kan mana harum manis ya? Oh ternyata jawabannya saya paham. Alam bawah sadar orang tua mengatakan, Pak anak saya jangan kayak saya atuh. Kenapa emang? Aduh pak, aduh mau diceritakan mah. Bupati Purwakarta orang Banten asli viral kan? Tahu nggak yang lagu viral tuh Bupati Purwakarta di sosmed? Kalau saya jadi cewek, terima kasih Tuhan saya jadi cowok. Kalau seandainya saya jadi cewek, kayaknya kelas 2 SMP reuneuh 17 kali. Maksudnya apa? Saking kutu bener-bener jelma. Akhirnya terima, viral dan lain sebagainya. Nah, apa yang ada dalam bayangan bapak dan ibu? Kenapa anaknya nggak mau kayak bapak dan ibunya? Pengennya seperti apa bu? Ada nih supaya berinteraksi langsung. Harus apa bu? Lebih sukses dari orang tuanya. Lebih sukses dengan orang tuanya. Emang orang tuanya belum sukses ya? Saat ini belum. Belum. Oke. Definisi sukses akhirnya berapa digit? Gimana nih? Saya masih belum udah nih. Anak ibu harus lebih apa? Contohnya misal Oke. dari sisi hafalan doa. Hafalan. Oke. Misalnya saya hafalnya sampai doa surat apa, anak tuh harus bisa lebih. Oh, harus hafal, lebih. Bisa jadi hafal Al-Quran juga. Masya Allah, tepuk tangan dong. Orang tuanya kalau sholat Allahu Akbar paling banter macana al-ikhlas kulluhu anas. Anaknya sholat amma yatasaalun. Mamahna nu itu apa? Kumaha? Anaknya teh kananya, "Mama nih lupa lagi. Lanjutannya apa?" Sarua dengan arte. Tapi keren, kita punya cita-cita, punya impian. Alhamdulillah. Ada yang lain yang pengen lebih apa? Pak anak saya harus lebih berbobot dibanding mamahna pak. Atau mamahna mah leutik wae. Ada lagi yang lain bu? Pengen seperti apa anaknya? Tadi pengen, silakan. Ini emang sengaja di depan mah tuh, di sorting. Lanjut. Ibu mau anaknya seperti ibu? Enggak sih. Enggak sih, jangan ragu dong, harus enggak gitu dong. Kenapa nggak mau seperti ibu? Ya, semoga kehidupannya di masa depan akan lebih beruntung dari ibunya. Amin. Ibunya gimana sih? Masa beruntung? Lu ngerasa nggak beruntung? Maksudnya gimana ini? Ini agak bingung nih, narasinya harus jelas. Ayo gimana? Intinya anak harus seperti apa? Ya kurang lebih sama lah ya. Kayak Bu Dini begitu. Terus apa tuh? Ya gitu. Harus Semoga lebih? dia, ya lebih pintar dari ibunya. Lebih pintar dari ibunya. Terus? Lebih sukses di bidang pekerjaan. Terus? Pendidikan. Pendidikan. Terus? Ya kalau ibunya cuman hanya lulus SMK, semoga dia bisa jadi sarjana. Amin. Jadi guru SMK gitu. Iya. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Sepakat nggak dari dua ibu-ibu tadi? Pokoknya anak saya harus lebih dibanding saya. Angkat tangan yang setuju. Oh, Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya. 10 tahun yang lalu saya diundang di Kementerian Sosial di Jakarta. Bu, di Jakarta pas bulan Ramadan ada razia pedagang kopi, cai, rumah makan.
ada teh sosro, teh botol, tapi di dalamnya teh sari, teh wati, teh nina. Dirazia ku Satpol PP, dikumpulkan, dibina. Saya dari kementerian datang dengan Kemensos, ngebina ibu-ibu yang tadi dagang tehan. Dibina apa dengan satu pertanyaan, ibu mau nggak anaknya sama seperti ibunya? Pak, jangan dong. Saya ngerasa nggak bener, tapi anak saya mah kudu bener. Kalau tadi kan ngomongin kesuksesan, karir. Kenapa? Karena ibunya berkarir. Tapi kalau yang tadi teh tadi, dia ngerasa kepribadinya, kepekerjaannya. Janganlah Pak, anak saya pengennya ya kerja di kantor, pengen jadi PNS, pengen solehah. Nah itu yang membuat saya gemeter. Maksudnya apa Kang Didin? Maksudnya senajan akhlak kita buruk, anak mah pengen baik. Walaupun kita nggak pinter, anak mah pengen pinter. Walaupun kita bukan penghafal Al-Quran, anak mah pengen bisa menghafal Al-Quran. Timbul pertanyaan, kalau kita nggak hafal juz 30, anak pengen hafal juz 30, pertanyaannya ini copy paste dari mana? Maka butuh pihak lain. Sekolah bentuknya, ustadz wujudnya. Intinya nggak mungkin ngajarin sendiri. Maka butuh kolaborasi, butuh kerjasama, butuh sinergi antara orang tua yang punya keinginan, anak yang akan dijadikan objek untuk peningkatan keinginan orang tuanya, pihak lain sekolah lembaganya harus bareng. Contoh, Bu, di sekolah guru ngajarin, Neng Solihah, jilbabnya dianggo ya, jilbabnya dipakai. Anak pulang jam 12. Ketemu mama, Neng buka jilbab, hari dah lu ya kieu make jilbab dari ibu. Dibuka tah. Terus nih anak kata gurunya kok buka jilbab di kelas, kenapa? Survei membuktikan ternyata sehebat apapun guru mengarahkan, kalau orang tua di rumah tidak sinergi, tidak mendukung, rusak tuh anak. Akhirnya apa? Syukur kalau anaknya punya kecerdasan berlebih. Dia bisa membedakan, oh aku pakai jilbab rapi kalau di sekolah, kalau di rumah aku buka. Ada nggak yang anaknya begitu? Dan mama. Maksudnya apa? Sinergi ini kita harus sinkron. Jangan jauh-jauh ngomongin anak sama orang tua, kejauhan lah. Suami sama istri. Suatu ketika ada seorang suami rumah tangga 15 tahun gak punya anak. Sudah tua, umurnya 70 tahun, udah aki-aki ini udah 15 tahun rumah tangga. Si suami pengen mengungkapkan rasa cinta sebagaimana cinta pertama kali memandang. Sang istri pengen membuktikan rasa sayang kepada suaminya. Tapi sayang, mereka bukan orang kaya. Suaminya punya aset, sepeda butut. Tapi sayang, bannya pecah, ban dalamnya rusak. Istri gak punya harta benda kecuali satu, anting. Yang satunya copot, hilang, gak tahu di mana. Akhirnya sang istri berhayal, aku ingin membahagiakan suamiku agar sepedanya ban bocorna, ban bituna diganti banu alus. Dengan cara ku berkorban demi suamiku, anting satu kan ku jual. Pergi dia ngejual anting, dapat 200.000. Dia pergi ke tukang ban, beli ban. Suami pun begitu, pengen mengungkapkan rasa sayang kepada istrinya. Dia ngomong, ya Allah, istri saya kayak kebo bingung, anting lah hiji. Akhirnya suami saya punya aset sepeda butut, gara-gara bannya copong, bannya kosong. Demi istriku, ku rela sepedaku dikilo, dirongsok. Dapat duit 200.000. Dia datang ke Cina, Ci,
ada nggak anting-anting yang bulat? Saya mau beli satu. Suaminya dapat anting satu, istrinya dapat ban. Masing-masing pulang ke rumah naik ojek. Jam 12 malam. Suamiku, istriku, hari ini kita anniversary ke 15 tahun. Kamu bawa apa, Bebek? Aku mau ngebawa kita bukan duit. Ini, tapi bahasanya Bebek. Akhirnya apa yang terjadi? Ungkapkan kasih sayangnya jadi zong, jadi nol. Kenapa? Karena tidak ada sinergi komunikasi bentuknya. Akhirnya sang suami, aku berikan hadiah untukmu, Bebek. Nah, wanita akan hadiah kok kecil, tong ditempol letik, nah buka jerona, jadi isi, kado. Pas dibuka, anting. Istri nggak ulang kan antingnya dijual, dikasih satu. Itu bawa apa? Hadiah gede. Apa itu? Pas dibuka, ban sepeda. Wah, ini sepeda dijual. Kenapa ini tidak sinkron? Karena tidak ada sinergi. Sama anak-anak kita juga begitu. Apalagi Masya Allah, zaman teknologi tadi generasinya udah berbeda. Imam Ali mengatakan wasiatnya, didiklah anakmu dengan zaman mereka, karena hidup mereka di zaman mereka bukan di zaman kita. Ibu dulu pengen beli jilbab ke pasar, anak sekarang mah teu kudu ke pasar, teu kudu bau kesang, capek. Katana abang teu kudu. Dulu mau orang rangkas, ya Allah, kalau mau lebaran kereta penuh pada belanja baju lebaran ke tanah abang. Sekarang mah teu kudu, cukup di kamar. 3 hari kemudian paket. Bu, mall-mall yang dulu wah, sekarang mah sepi. Kenapa? Beda zaman. Nih, generasinya udah beda. Nampak pekerja keras, disiplin, menghargai stabilitasnya. Beda anak kita. Caranya diukur. Kita tahun berapa nih? Saya kan lahir tahun 97. Allah. Gaji. Anak kita lahir mulai tahun 2013 tuh. Lahir di era AI, teknologinya canggih, kreatif, ingin tahu dan eksploratif. Anak-anak gara-gara nonton TikTok, ngelihat squishy apa? Bikin, ya Allah, apapun squishy, akhirnya bedak-bedak mamah dia acak-acak. Ada anaknya kayak gitu. Boneka dibedah, dalemannya diambilin, kertas digunting, kalender digunting. Ada nggak yang anaknya kayak gitu? Berarti ini banget nih. Bu, angkat tangan yang anaknya perempuan. Kenapa saya lebih banyak ke ibu? Karena Madrasatul Ula adanya di ibu. Ibu pagi-pagi pakai lipstick. Pakai alis segede hilet keket. Apa hilet keket? Ini apal bahasa Sunda kan? Ada orang Jawa nggak? Orang Jawa 1, 2. Bu Jawa mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Benar. Saya kenal Jawa Barat. Jawa Tengah apa Jawa Timur, Bu? Itu yang di belakang. Indramayu mau wong dewek. Indramayu Jawa, beda bahasanya bukan kula, ini mah inyong.
Karena bahasa saya juga ibu dari Pamuragan, Cirebon. Jadi saya asli Cirebon, lahir di Kerawang. Saya jadi konsultan pendidikan, observasinya di Bogor. Dulu saya di Adawatul Islamiyah, kemudian banyak lah. Semua warna saya pelajari, semua komunitas, kalau bahasa ibu-ibu sosialita mah, semua varian aku cicipi. Supaya apa? Supaya ketemu dengan siapa? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Bu, ibu pakai lipstik, anaknya perempuan. Mama, apa? Itu pakai apa? Lipstik. Lipstik. Anak gak minta, dia ngeliatin. Apa yang terjadi? Ibu ngejar tukang sayuran, lipstik disimpan di atas meja. 5 menit kemudian apa yang terjadi dengan lipstiknya? Patah. Mending patah mah dikobek, dicolok. Ini menandakan children see, children do. Anak melihat, maka anak melakukan. Generasi ini dia kreatif, ingin tahunya, pengen mencobanya, luar biasa. Dan mereka hebat. Diajak serius nggak mau. Tanya guru TK. Anak-anak, ya Allah salih, Arman ya Allah, tolong naik saya. Budak naik, si Armana turun. Ya Allah Salimah. Makanya guru TK itu banyaknya serak. Nah iya kegerobokan wae. Saya tahadus bini mah 15 tahun saya ngajar TK khusus untuk anak Down syndrome. Kalau anak lari-lari mah itu mah biasa. Anak saya mah alhamdulillah bu guru cicing KB. Atau Down syndrome cara lompatan. Nah, mana tanganmu digerak-gerakan, mana hidungmu ditekan semuanya. Seneng ngajar anak Down syndrome. Kemarin saya pernah ngisi di Rangkat Bitung, orang tua mau, Pak anak saya mah gak mau diem. Makanya ibunya tong cicing. Anak gak mau diem karena ibunya pendiam. Nih, anak saya mah Pak gak mau diem. Salah, mamana mau cicing. Kuduna anak gak mau diem, mamana lebih tong diem. Anak lupa, mama hiber. Maksudnya seimbang. Ini mah anaknya coret-coret di tembok. Hehehe. Ya Allah. Coret-coret wae. Jangan. Ya mama. Awas. Iya mama. Awas. Mama. Awas. Mama. Anak kan diancam loh. Kenapa? Ingat, kita akan membentuk generasi merdeka. Tidak diintimidasi, tidak dikekang, harus merdeka. Apanya merdeka? Pemikirannya, cara belajarnya, jangan sampai didoktrin. Anaknya udah bercoret-coret tembok, mamanya pulang kerja, buka pintu, wah nggak ada gambar baru. Yes. Ketika masuk kamar baru dibuka pintunya. Astagfirullah. Spray dicoret-coret. Jangan salah. Ibu perintahnya anak jangan coret-coret di mana? Berarti spray nggak boleh. Anak generasi alfa begitu cara mikirnya. Politik di Indonesia kalau nggak memilih A pasti pendukung. Ya mereka tuh begitu simpelnya. Padahal belum tentu milih A, belum tentu milih B. Buah-buah Mataram milih KB anak. Tapi berpikirnya kalau nggak A ya pasti B, kalau nggak B berarti A. Bahkan ada yang lebih parah. Apa parahnya? Anak dipanggil orang tuanya, Dede. Apa sih? Gaje. Ngomongnya gaje. Orang tuanya bilang, nah sini. Nggak mau.
Sini. Jangan maksa aku. Orang tua ditantangin sama anak. Ingat generasi Z, generasi Alpha itu berbeda. Maka apa yang harus kita lakukan? Nih, ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita membutuhkan dua tangan. Anak kita membutuhkan dua tangan. Tangan rumah dan tangan sekolah, supaya masa depan mereka lebih gemilang, lebih sukses. Anak dididik di rumah, dia bingung. Pas ke Plaza Indonesia dia bingung. Ada tulisan Open, ya Allah udah amat open. Udah. Open kan open, lip. Kan ada tulisan open. Dikiranya apa lip? Di rumah kan open kan buat bikin kue. Pas di hotel open itu, nah jelma asup, bule masuk. Allah, tong asup. Tadi open gosong sih. Ternyata pas ngabuka orang negro keluar tuh cukurangnya naon. Asup bodas keluarna hidung. Kenapa? Belajar di rumah open itu tempat pembakaran roti, tempat buat bolu. Kalau open yang di luar maksudnya pintu terbuka. Maka sekolah itu penting. Untuk apa? Rumah adalah tempat pertama anak belajar nilai kehidupan. Sedangkan sekolah menjadi tempat anak mengembangkan potensi. Tadi saya perhatikan yang joget jaipong. Ada anak yang goyangannya begini, ada yang menikmati goyangan itu dengan senyum. Saya ngeliat ini mana tuh cicingan deh. Kenapa? Awas salah. Nah, itu boleh. Anak nggak merdeka. Angkat tangan yang mamahnya punya anak selain yang sekolah di sini atau di sekolah negeri, ada nggak? Pas ujian HTNA aman tuh? Pengasal. Kelas berapa yang sekolah di luar? SD. Pas ujian jantung ibu aman nggak? Enggak. Kan yang ujian aneh. Iya. Kenapa enggak? Karena kadang kalau lagi ujian itu disuruh belajar masih susah. Belajar susah. Iya. Pengen gampang nggak? Anaknya pengen nurut nggak? Jangan disuruh belajar. Ya kan? Disuruh belajar kan susah. Daripada ibu berantem sama anak, lu suruh belajar. Nilainya jelek. Pertanyaannya, buat apa nilai itu? Buat naik kelas. Tanya guru. Sekarang nggak pakai nilai. Ya mau apa? Karena kita produk lama. Kamu harus ranking 1. Ranking hilang. Nem kamu kudu tinggi. Nem hilang. THB hilang. Tong kaget sekarang anak ibu dijamin naik. Percaya nggak? Dijamin naik sekarang mah. Saya punya murid SMP kelas 3 nggak bisa baca, naik. Nggak mau kenapa? Jangan sampai tumbuh dengan. Maka tugas orang tua nih di sini. Orang tua paling takut anak nggak bisa baca, tapi orang tua nggak pernah takut anak nggak bisa baris. Ini penting. Nanti kita coba lebih dalam lagi. Anak tidak tumbuh sendiri, mereka tumbuh melalui dukungan orang-orang di sekitarnya. Anak pengen bisa baca, nggak usah disuruh baca. Nanti saya presentasi mau nyanyi, kicau, udah gitu dong. Anak ibu nyambung nggak kira-kira? Pertanyaannya, ibu pernah ngapalin itu ke anak nggak? Gurunya pernah ngajarin itu nggak?
Dari mana mereka tahu? Mendengar. Anak ibu pengen hafal Al-Quran, usianya 3 tahun, nggak usah suruh ngeliatin Quran, kan melihat. Caranya bagaimana? Perdengarkan. Maka tugas orang tua di sini. Yang juara Hafid Indonesia, yang tampil tuh ke Ramadan, ada anak. Nih belajarnya dari umur berapa ya? Dia kan 4 tahun, hafal 15 juz. Anak orang 17 tahun Al-Fatihahnya salah. Siapa ini? Bagaimana caranya? Di sini kita harus mengupgrade. Siapa guru pertama anak kita? Orang tua adalah sekolah pertama. Anak belajar dari apa? Cara berbicara orang tua. Anak-anak hari ini orang tuanya ngomong lembut banget. Saya punya teman guru orang Ciamis. Kalau ngomong kan orang Ciamis Sundana beda sama orang Banten Sundana. Karena saya ngajinya di Rangkas di Pandeglang, saya ngajinya di Badak Bercula 1 naik ke atas. Saya di Cadasari ngajinya di Abu Yadimyati. Nah, sehingga apa? Orang tua berbicara, anak mendengar, maka anak akan ngikutin. Jadi kalau ayah, karena ayahnya tentara, duduk, maka anaknya duduk. Gak ada ayahnya duduk, anaknya duduk. Gak ada. Kenapa? Cindensi, cindendu. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dimakan bulat-bulat, diikuti bulat-bulat. Ayah yang punya anak SMP jangan larang anaknya gak usah ngerokok kalau ayahnya masih ngerokok. Bila perlu, nak merokok bareng. Mama jangan melarang anaknya yang SMP. Nah Allah, ya Allah, nah kamu SMP ngapain? Ya Allah pakai bedak 15 cm. Orang tua sekarang anak-anak SMP bedaknya, Masya Allah, kayak wanita-wanita pinggir jalan. Saya sering ngisi di SMA. Lipstiknya, Allahu Akbar, neng. Kalau kata orang Indramayu, dia abang banget lambene. Lambe. Kalau orang-orang Pantura yang lambe abang pinggir jalan itu udah negatif. Tapi kenapa anak sekarang? Dari mana mereka tahu? Dari orang tuanya. Apa tuh? Mereka harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Anak ibu nggak bisa baca, jangan takut. Tapi ibu harus takut jika anak tidak bisa Menyelesaikan masalahnya sendiri. Contohnya, saya punya siswa namanya Adil. Adil ini anak kelas 5, tapi dia mengalami kebutuhan khusus, anak autis. Sebelum saya mengajar di sekolah itu, di kelas Adil, guru kelasnya selalu mengikuti apa kata Adil. Bu guru, aku nggak mau kelas kalau si Ajan masuk duluan. Si Adil punya CS namanya Azian. Azian itu kalau habis sholat duha dia lari ke kelas, maka Adil tantrum di musola. Aku nggak mau masuk kelas, si Ajan dia duluan. Aku pokoknya, bu guru, tarik tangan Ajan harus ke musola biar aku yang duluan ke sana. Kata bu guru aing daripada riwa. Ajan, ayo guru. Semua rese. Kata bu guru juga kamu jangan naik dulu sebelum Adil udah di kelas. Kata saya, ini bu guru menjajah. Bu guru bukan begitu caranya. Tapi pak, bukan begitu caranya. Adil sudah kelas berapa? Kelas 4 pak, bentar lagi kelas 5, kelas 6 sampai SMA. Dia akan tetap tidak berubah. Caranya bagaimana? Apa yang Adil takut? Adil paling takut kalau dimasukkan ke toilet. Yes! Aku punya jawaban. Saya masuk. Adil sayang, kita naik kuda yuk. Mau nggak? Mau pak, gendong. Lompat si Adil, saya masukkan ke dalam toilet. Wah, 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 aku takut. Malaikat Israel datang. Wah, wah, wah. Adil sayang, tarik nafasmu. Adil sayang, hembuskan nafasmu. Adil sayang, bagaimana cara buka pintu?
dorong gagangnya, pintu akan terbuka. Aku takut. Adil sayang, kenapa pintu tertutup? Caranya mudah, dorong saja ujungnya. Nangis lagi, dibuka lagi, nangis lagi. 15 menit, akhirnya dia tahu cara ngebuka pintu, padahal kelas 4 SD. Besoknya aman, sembuh hari takene. Kenapa? Karena rekan saya tinggal pak lek pak jadi guru teh RPP itu iya nguruskan cirik bodo amat ah. Ya akhirnya saya masuk. Ya udah deh, anak yang spesialis saya yang megang, saya yang menghandle. Kenapa? Karena saya paling seneng berinovasi, memerdekakan cara belajarnya. Tujuannya satu, agar mereka kreatif. Bu, ada nggak yang anaknya nggak mau diem? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustaz, minta paling belakang. Tidur anaknya jam berapa, Bu? Yang nggak mau diem yang di belakang. Tidur anak rata-rata jam berapa? Silakan. Yang anaknya nggak mau diem, Ustaz. Oke, Bu. Anaknya kelas berapa, Bu? Kelas 3. Kelas 3. Nggak mau diemnya ngapain, Bu? Naik ke Monas? Gimana? Gak mau diemnya itu tanya-tanya terus, tapi yang di luar nalar ya. Dan maunya main sepeda, maunya tulis-tulis. Satu-satu dulu. Saya bingung nih. Dia banyak nanya. Contohnya nanya apa? Mami, kalau kira-kira aku lahirnya di tahun 1965, Mami umurnya berapa ya? Padahal saya juga belum lahir. Oke, pertanyaannya kritis. Dia sedang berandai-andai. Nanti ada sesi namanya dongeng. Dongeng itu imajinasi. Kita tahu si kancil. Apa lagu itu? Coba kita sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Si kancil. Bentar, yang di belakang dulunya TK nggak? Pada ngerti lagu si kancil. Yang di depan si tidak menikmati, berarti TK dulunya. Yang di belakang lagu mana? Emang ibu apa? Si matanya goyang dombret. Bu, si kancil anak nakal, suka mencuri ke timur. Ayo lekas dikurung. Dikejar dulu, baru dikurung. Langsung dikurung tadi dikejar kok mah. Ulang lagi sama-sama. Bebaskan, kita balik ke masa anak-anak supaya nanti paham apa yang harus kita lakukan kepada anak kita. 1, 2, 3. Si kancil. Stop. Mencuri bagus nggak? Ibu tahu dampak dari cerita si kancil? Tahun berapa lagu itu ada? Hari ini yang dulu TK dinyanyikan si kancil sudah ada di DPR. Akhirnya apa? Kenapa banyak Indonesia pemimpinnya pada korupsi? Karena dulunya terimajinasi, terinspirasi, termotivasi daripada si kancil. Tanpa disadari loh. Kancil itu ketika mencuri, ketika apa? Dia kategorinya dalam narasi bukunya cerdas apa penipu? Cerdas. Saking cerdasnya, dia memanfaatkan orang lain, dia memanfaatkan binatang orang lain. Akhirnya Kang Didin, nih gara-gara si kancil nyuri, nanti generasi yang hari ini nanti bisa ngikutin si kancil. Kang Didin rubah. Si kancil anak hebat, dia mau bertobat, mengakui kesalahan yang pernah diperbuat. Salah itu biasa.
Kata hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa tobat. Maksudnya apa nak? Kalau salah harus minta maaf, kalau salah harus berbuat baik. Jika kamu marah sama ibu, minta maaf. Nanti dongengnya akan disampaikan, tapi saya mau nyari dongeng yang agak ekstrim buat anak-anak ibu. Nyambung apa tidak? Baik, yang selanjutnya apa? Kebiasaan apa? Cara memperlakukan orang lain. Mamahnya kalau ngobrol sama suaminya seperti apa? Suaminya apa? Suami ketika ngobrol sama istrinya seperti apa? Ditonton sama anak, maka anak sedang belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Kebiasaan yang dilakukan setiap hari itu akan menjadikan habit, kebiasaan bagi anak mendarah daging. Anak lebih banyak melihat contoh daripada mendengar nasihat. Ada nggak bapak-bapak yang kesel udah dinasehatin anaknya, kayaknya nggak mudeng-mudeng tuh bocah, kayaknya nggak ngerti-ngerti sampai ngomong, ya Allah, nah berapa kali ayah kasih tahu kamu jangan main HP sambil tidur. Sampai bapaknya suaranya sampai Rangkas Bitung kedengeran. Kalau ngomelin anak kagak ngaruh pak. Kenapa? Karena anak melihat ternyata bapak nage sarwana indungna keur sare, HP-na dibantal. Bapaknya jangan keras-keras. Akhirnya anaknya ngelihat, maka itu jadi pelajaran. Nih, generasi merdeka itu apa? Generasi yang berpikirnya berani mencoba, berani berkreasi, berani belajar dari kesalahan. Apa tujuannya? Nih, karakternya kuat, percaya diri, mampu menghadapi tantangan. Apa yang harus dirubah dari cara berpikir kita? Satu, nilainya bagus, rankingnya 1, hafalannya banyak. Itu semua nanti nggak bakal kepake. Kok nggak kepake gimana Pak Didin? Saya punya santri hafalannya banyak, 15 juz, indungna dagang di pasar, balik di pesantren lain ngajar ngaji, tapi ngiloan sampe 3 tahun saya datang ke lapakna, hafalanmu sudah naik berapa? Pak, ayo, pohon. Aktivitasmu apa? Ngiloan sampe. Kenapa? Karena di rumahnya tidak sinkron. Anak kita hafal 1 juz, ibu di rumah buka pengajian, anak saya suruh nyimak, anak kita suruh memperhatikan, maka tanpa disadari kicau mania, MBG, tanpa dicatat, tanpa dihafal, mereka bisa. Kenapa? Setiap hari mendengar berulang tanpa disadari, jadi ilmu, jadi hafal. Kenapa anak-anak yang pesantren di Latansa lughatul Arabiyahnya bagus? Karena di pondoknya setiap hari pakai bahasa Arab. Coba ditarik ke pesantren yang tradisional, ketemu bahasa Arab nggak pernah, paling utawi iki-iku. Cuman gitu, akhirnya dia nggak bisa bahasa Arab. Ada anak pesantren tradisional ketemu anak modern di kereta. Ya akhi, kaifa halukum? Santri yang salaf dia bingung, nggak bisa. Akhirnya dia nggak mau kalah. Oh, dia jawab, al-jannatu na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul inna bizzatil aliyah mustadirran faidal barakati adama adalahu wa aula. Dikiranya ngomong bahasa Arab padahal baca Al-Barjanji. Kan gayanya keren. Maksudnya apa? Kebiasaan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat akan mempengaruhi kepada sikap dan perilaku anak-anak kita. Lalu apa yang harus kita lakukan membesarkan anak yang kreatif? 1, ruang untuk mencoba. Mama, kalau anaknya sering coret-coret dan dilarang,
di tembok, mama jangan banyak nyalahin anak. Mama segera buka toko oren, Shopee, order whiteboard. Pak, whiteboard mah mahal. Beli plastik mika, tempel di tembok, dihias. Anak disuruh nulis di situ. Intinya difasilitasi supaya anak tidak coret-coret sembarangan, tapi pada tempatnya. Itu tugas orang tua pertama. Tugas orang tua kedua, kesempatan bertanya. Kayak tadi. Ayah, Apa sayang? itu apa? Pelangi. Pelangi warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Ayah, Apa? pelangi itu punya apa RT? Bukan. Punya Tuhan. Karena ayahnya seniman, musikal intelijensinya bagus, akhirnya membuat lagu. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pertanyaan anak sudah dijawab dengan akidah, sudah dijawab dengan nyata, warna dan lain sebagainya. Anak maka rasa ingin tahunya, kesempatan bertanyanya terfasilitasi, maka anak merasakan klimaks dari pertanyaannya. Bimbo pernah ditanya sama anaknya, ayah, kenapa kita harus berpuasa? Puasa itu haus, puasa itu lapar. Bimbo seorang seniman, ada anak bertanya pada bapaknya, mengapa kita harus berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Timbul pertanyaan, kalau anak kita nyanyi udah bisa nyanyi. Bisa dengan cara ibu, bisa dengan dielus-elus. Sayang, kalau seandainya kamu lahir di tahun 70, kamu gak bakal ada. Kok bisa? Kan mama belum lahir. Emangnya aku lahirnya dari mana? Dari mama. Lewat mana? Gandeng kalau nanya wae dong. Kan kadang-kadang kita kesel. Bu, kasih kesempatan anak nanya. Ayah, ayah. Apa sayang? ML itu apa? Jangan langsung menyimpulkan cara berpikir kita. Kamu kelas 2, saya ngapain nanya-nanya ML? Itu pelajaran ayah waktu SMA kelas 3. Please deh. Anak tambah stres. Dijawabnya bukan mengena. Ari ayah tahu ML making lo. Kalau anak mah Mobile Legend. Beda. Sama seperti begini. Orang Banten, bagian ujung kulon, kalau cepot itu apa? Kalau orang Jawa Barat cepot itu golek. Tapi orang Banten kalau cepot itu begituan, si nyepot kan. Itu gak familiar. Yang familiar bahasa Sunda Kulon. Pak RT menikahkan anaknya, bahasa asli Banten Buhun, nikahkan itu apa? Itu asli bahasa sini. Ji, orang anak orang yang mana yuk? Maksudnya? Tapi kalau orang Banten, ya emang eta bahasa nah. Tapi bagi kita asing. Kenapa? Emang bukan habitatnya kita di sini. Ketika masuk ke frekuensi yang berbeda, jadi negatif. Maka apresiasi terhadap ide anak-anak mau melukis, ibu jangan pernah salahin. Wow, keren, keren hebat. Mama nggak bisa melukis kayak gitu. Tapi melukisnya nggak di tembok, jadinya nggak kelihatan. Bagaimana kalau mama besok ajak kamu ke Mr. DIY? Nanti beli kanvas, kamu boleh ngelukis di situ. Nanti mama pasang di tembok. Siapa tahu Pak Prabowo datang, Pak Prabowo melihat lukisanmu yang indah. Anak bangga nggak? Wih, Pak Presiden mau datang ke rumah kita, kapan nak? Ya dukateun. Paling tidak diapresiasi idenya. Dapat dukungan saat gagal. Mama, PR-nya susah. Mikir,
Ada nggak mamanya kayak gitu? Bertobatlah. Anak belum merdeka berarti. Jangan diomelin. Ingat, ini warning nih buat mama, buat ayah. Jangan membandingkan anak kita dengan siapapun. Ojo banding-banding ke. Arman, tuh lihat tuh si Santi tuh sudah ikro 7. Ikro sabar sih. Ikro. Udah ikro 6. Kamu ikro 1 gak lulus. Jangan banding-bandingkan. Mungkin anak ibu nggak cocok di ikro bagus, bisa jadi diolah vokal. Anak ibu kalau nyanyi ya Allah live streaming TikTok. Kenapa? Ternyata mamah jam 9 kalau ada makanan di mejanya aku makan rakus. Jangan terlalu cepat menyalahkan anak. Jangan menilai anak hanya menilai dari hasilnya saja. Oh ranking 1 keren, oh juara 17 Agustus dapat hadiah keren. Sekali anak gagal, itu wae belur. Jangan. Maka apa yang harus kita lakukan nih sederhananya, ajak anak diskusi, berikan pilihan sederhana. Kalau mau makan, sayang kamu mau makan apa, diajak ke rumah makan, ini katalognya, kamu pilih yang mana. Biarkan ya Allah tong milih enak padahal mahal. Jangan ngomong enak gak enak, sayang kayaknya kalau itu uangnya nggak cukup. Anak langsung rasional. Kalau ibu ngomong iya mah enak, anak jadi penasaran, ulang coba we bu, sudah we enak. Kan masalah bukan pada enak tidak enak, masalah nanti bukan duit. Katakan yang jujur. Oke, libatkan anak dalam aktivitas rumah tangga. Ibu lagi masak sayur sop, anaknya ibu TK megang pisau. Anak TK megang pisau, mamanya senyum apa melotot? Ngapain melotot? Bahaya. Belum tentu. Awas. Anak megang pisau ngomong, sayang, pisau itu tajam. Kalau kena kulit bisa berdarah. Kalau berdarah bisa sakit. Kalau sakit bisa menangis. Kamu sudah siap menangis karena sakit kena pisau? Enggak. Maka lepaskan. Nanti dia melepasin. Tapi kalau ya Allah saya lepas mau lepas. Ada yang tangannya babarikir. Istighfar. Jangan sampai nanti anak ibu gedenya sama kayak neneknya. Oke, angkat tangannya sama-sama. 1, 2, 3, angkat tangan. Pegang pundak teman di sampingnya. Sambil ditepuk, hey. Suaranya kurang tarik. Hey. Hari ini kita harus meyakini. Pengen jadi guru. Ada kuliahnya. Ada sekolahnya. Pengen bisa ngapal Quran. Ada pesantrennya. Pengen jadi ahli ekonomi. Ada universitasnya. Pengen jadi polisi. Ada sekolahnya. Tapi kalau pengen jadi orang tua, di mana universitasnya? Maka kita jadi orang tua karena kebelet. Ikuti. Kita jadi orang tua karena kebelet, pengen punya keturunan soleh. Emang ibu kebelet apa sih? Kebelet sih. Waladun solihun yad'ulah. Supaya anak kita kelak akan mendoakan, maka ibu yang harus diperhatikan adalah hargai proses belajar anak. Bu, ada nggak anaknya yang kelas 3, kelas 2 masih disuapin kalau sarapan? Angkat tangan.
Masih disuapin Bu. Kenapa Bu? Biar cepet. Oh, luar biasa, tepuk tangan dong. Biar cepet lelet ya telat. Lebih baik anak saya disiplin masuk kelas kan baik lebih sadar sorangan ge. Kasih sa guru pas mau makan dapat MBG. Magara. Apa saya? Aku nggak ditanya sendiri. Emang kamu nggak makan gimana? Disuapin. Terus mau guru nyuapin aku. Hello. Coba guru 3 udah nyuapin. Kelas 3 itu akan jadi repot. Beruntunglah ayah, beruntunglah ibu. Anaknya sekolah di sini, pengen ke toilet, gurunya masih mau nganter. Mohon maaf di luaran mah boro-boro nganter. Bu guru pengen ke toilet, tuh ditukang. Makanya beruntung, bejakeun ka tatangga, bejakeun ka dulur daripada budakna dipelototan ku guruna gara-gara ke toilet teh bisa make celana dalam, asupkeun ka dieu. Alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan antara keinginan orang tua dan aturan yang di sekolah? Maka satu, orang tua harus kolaborasi, kerjasama. Satu, komunikasi rutin, saling berbagi informasi secara terbuka. Bu, yang TK, mama yang TK, jangan nuntut anak bisa baca. Kang Didin punya metode 15 menit anak langsung bisa baca. Sekolah TK 1 tahun bisa baca, telat. Saya punya metode 15.000 bisa membaca. 15 menit 15 menit langsung bisa baca. Ada nggak? Punten, mohon maaf. Ada nggak yang sekolah SD-nya nggak lulus? Ibu-ibu kelas 2, kelas 3 kawin gitu. Ada nggak? Oke, saya kasih contoh tetangga saya. Saya punya tetangga namanya Bisari. Bisari umurnya 40 tahun. Sekolah kelas 2 karena step kejang-kejang akhirnya nggak sekolah. Umur 25 tahun tetangga saya Bisari menikah. Gua bisa baca, nggak bisa ngitung. Rumah tangga 3 tahun cerai. Pergi ke Abu Dhabi. Tuh bisa bahasa Arab, tuh bisa nulis. 15 tahun Bisari di Abu Dhabi. Tetangga saya keluaran di kantor ngobrol bahasa Arab dengan Bisari. Alhamdulillah tengah pagi. Mafi muskilah. Suaya Bisari mau bahasa Arabnya beda. Ya gitu Kalau di santri, naam. Kalau dia, aywa. Intinya apa? Bisa bahasa Arab tanpa menulis, tanpa membaca. Cicing we di Arab, dia bisa. Saya punya tetangga TKW di Singapura. Dia nikah sama bule. Ngomong bahasa Inggris nggak bisa. Suaminya bule, anaknya pas lahir masya Allah ta'ajub. Umur 2 tahun pasai bahasa Inggris. Atau anak bule. Lah ibu umur berapa ngomong bahasa Inggris? Sampai saat ini Kang Didin ada undangan ke Malaysia, ke Johor. Kang ngisi pembinaan di sana, tapi by English. Mohon maaf saya lemah di situ. Kang Didin gak bisa bahasa Inggris? Ya bisa lah, cuman 1 suku kalimat. Apa tuh? I love you. Cuma itu doang. Kedua, mendukung program sekolah. Jadi kalau sekolah mengajak Bu, parenting, datang. Apa tujuannya? Supaya sinkron informasi di sekolah. Karena orang tua terbagi 3. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua murid ada 3 macam. Yang pertama, orang tua murid sadar bahwa mendidik anak tidak cukup hanya disekolahkan. Orang tua juga harus mendukung. Itu adalah orang tua murid sadar. Tapi nomor 2, orang tua murid sasar. Dia anak pengen pinter, anak pengen hafal Quran. Orang tua murid terserah, sabodo,
diundang nggak datang, SPP nunggak, protes sering, ngawe ke guru nita, pokoknya itu menyasar. Nyasar dia mah. Dikira simsalabim abrakadabra. Bang tatang tiba-tiba anak langsung bisa. Ya enggak, keles. Butuh dukungan. Oke, nomor ketiga. Ulangi, nomor ketiga. Orang tua murid. Kategori mentalitas bayar. Dia berasumsi selama bayar maka semua aktivitas sekolah diserenkeun, disabodokeun, ditumplakkeun kumaha guru. Sakali teu cocok tinggal protes, teu sempat ngomong update di status. Kacau. Orang tua bayar seakan-akan anak pengen hafid Quran. Nih bayar berapa juta? Please. Orang tua tipe nomor 3, dia akan sengsara ketika kerjanya dia dimutasi, kerjanya dia pensiun, usahanya bangkrut, maka duitnya nggak ada, anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus jadi yang mana? Jadilah orang tua sadar. Kalau di sekolah anak ngajarin pakai jilbab, mamahnya kudu rapi. Jika di sekolah anak SD kelas 5 jangan rokok, ayo ayahnya dukung. Yang tadinya ngerokok tinggalkan rokok. Kenapa? Karena kita tidak mau anaknya rusak. Setuju? Setuju? Tapi yang paling hebat nomor 3, berbagi perkembangan anak, memantau, merayakan setiap kemajuan anak. Ayah, Apa sayang? aku sudah ikut haflah. Haflah apa? Hopmilikrat ikronan. Wow, keren. Kita makan-makan yuk. Kemana? Ke tukang sate Marangi di pinggir. Merayakan kehebatan anak nggak harus diajak ke Jakarta. Cukup dapat es krim harga goceng, anak mah seneng. Wow, kakak hebat. Surat Anasnya hafal. Mama ajak jalan-jalan keliling dunia, minal masrik hatta ilal maghrib. Tapi kita masuknya ke Indomaret. Yang penting apresiasi. Anak akan fokus Karena dia dihargai, dia senang. Yeay, ke Indomaret, pengen beli yang itu. Maaf, Jatahnya goceng. Tapi ibunya ngikutin gaya anak. Ya, ke Indomaret anak, tapi jangan terus ke Indomaret weh. Beda dengan ke Indomaret saja. Anak akan senang. Sama kayak ibu. Suami ngasih nafkah 100.000, mama cantik. Ayah akan kasih hadiah. wah, ayo mau ke hadiah, mau beli kalung. Bukan. Apa coba tebak? LM, bukan. Jalan-jalan ke luar negeri, itu mah biasa. Ayah ngasih hadiah apa? Pop es. Bukan pop esnya, tapi ungkapannya. Kan ibu-ibu mah paling lebay, Pak. Ini demi Allah ibu-ibu mah lebay. Makanya ada seorang suami saking kesal sama istrinya bawel. Ya Allah, suami baru pulang kantor, ayah hehehe sepatu. Terus suami ya Allah, mama tenang atuh. Ayah kepengen minum mencari can datang. Akhirnya ayahnya minum. Dia duduk, belum juga minum beres. Suaminya lagi tenang, lagi duduk. Bentar dulu, dibuka dulu. Ternyata apa yang terjadi? Istrinya datang. Ayah, dede tuh lagi di toilet, tolong obehkeun. Allahu Akbar, minum can beres, geus dititah. Saking kesel sang suami, akhirnya botol hese. Dia pun minum. Tapi sayang, saking keselnya rumah tangga 30 tahun sama cewek bawel, sang suami beli motor RX. Istrinya di bawah. Dibawa ke sumur tuk tua
Ada sumur yang dikerek, udah umur ratusan tahun. Istrinya suruh ngaca di situ. Tak lama kemudian saking kesalnya suami, istrinya langsung didorong. Uno nyarekan deui ayeuna mah. Ayo, lo, nyemplung istrinya. Suaminya balik. Yes, di rumah nggak bakal ada yang ngomel. Tapi saya, ketika suaminya tidur, nengok ke atas sepi, nengok ke bawah sepi. Oh ternyata yang dirindukan oleh sang suami adalah bawelnya. Dia balik lagi pakai motor eki. 5 hari kemudian dia masuk, buka tutupnya sumur. Mama, hirup kene tuh. Ini tuh nggak jawab. Akhirnya dikerek. Ma, pegangan. Ma, ayah mau nyelamatin. Ditarik. Ini berat. Ma, pegangan yang kencang. I love you. Akhirnya ditarik. Betapa terkejutnya sang suami. Ternyata berubah. Wajah yang ditarik menyeramkan. Rambutnya berdiri kayak landak. Bibirnya mengsol. Wajahnya serem. Kamu siapa? Aku jin penunggu di sini. Sudah berapa lama kamu di sini? 500 tahun. Kunaon sih keluar? Aing can pernah keluar dengan ayeuna. Kunaon keluar? Gandeng di hadap loba menyarekan. Oh jin geus sieun. Dicarekan ku awewe. Maksudnya apa? Komunikasi suami istri harus dibangun. Pun begitu komunikasi dengan guru. Mama, kan Didin berpesan untuk mama yang TK. Kalau anaknya berantem, laporan. Mami, aku dipukul sama Arman. Masya Allah, dipukul. Iya, aku sakit ininya. Coba mami lihat. Wow, masih utuh. Gak masalah, tapi aku ya sudah, baca istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ikuti kata-kata mami. Ya Allah, semoga pukulan temanku tidak menjadikan cacat kulitku. Ya Allah, aku maafkan kesalahan temanku. Ya Allah, aku akan berusaha tidak akan membalas temanku. Tapi mami harus pukul lagi. Insya Allah, mami pikirkan dulu ya. Maka anak gak ada punya dendam. Tapi beda mama yang di sana. Mama, kamu kenapa? Langsung datang ke sekolah. Mana anaknya? Mana anaknya? Mana? Hello, di sini ada nggak yang kayak gitu? Jangan bu, jangan terlalu ngebela anak. Kadang-kadang anak punya imajinasi. Titip pesen, mamah yang anaknya kelas 3. Kalau mamah anaknya ngomong macam-macam, tong langsung telan bulat-bulat. Disaring dulu. Kadang-kadang ada anak ustadznya diprototan gara-gara sholatnya nggak bener. Dia ngomong, mami gurunya galak, aku diusir. Please deh, ustadz bukan ngusir kamu nak, tapi ngusir jin yang memerasuki dalam tubuhmu. Saya ngajar di SDIT, teman saya 6 kali dilabrak orang tua murid. Kenapa? Karena teman saya nggak pernah ceria. Kalau kalau saya nggak gitu, hai, saya mencoba jadi guru Al-Quran yang berbeda. Orang lain kalau salaman begini, kalau saya begini, hai. Maksudnya apa? Biar nanti kalau saya ngasih pesan ke dia nggak dianggap marah. Saya adalah guru yang sering nampar murid, tapi saya punya cara dalam menampar. Kasih tahu mami ditampar Pak Didin gara-gara sholatnya bercanda terus. Kira-kira anaknya mau laporan nggak? Ada taukid, ada penekanan. Aing kalau laporan dicarekan. Saya marah. Kenapa? Karena
karena saya di lingkup TNI, anaknya keras cuma dibilang hei no ya. Bapaknya tentara, anaknya cuma no sorry, tidak ya. Dilalap. Bapaknya kenceng, gurunya seterek. Kenapa? Karena siswanya banyak yang dari Auri. Kalau di Bogor ada Atang Senjaya, itu bapaknya TNI udara. Ada yang sampingnya itu tentara darat. Jadi kalau gurunya cuman no alah tusiun. Tapi tidak. Hitungan ketiga, duduk paling rapi. 1, 2, 3, langsung cepat. Kenapa? Emang orang tuanya kayak begitu. Duduk sinkron. Baik. Apa yang harus kita hindari? Menyerahkan semua pendidikan kepada sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kedua, menyalahkan satu pihak. Fokusnya pada solusi, bukan pada masalah. Yang terakhir, kurangnya komunikasi. Komunikasi yang baik mencegah kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Dongeng. Ustaz, anak-anak boleh dimasukin. Hari ini saya dongeng 15 menit biar ibu melihat. Mohon izin, nanti anaknya akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Namun keluarnya duka conge, duka leho, naon itu. Anak naik ke panggung, saya di bawah. Sudah, baik. Jadi saya ngedongeng, anak akan nonton, mendengar di panggung. Nanti mama liatin apa reaksi anak ibu saat didongengi. Ayo boleh sayang. Anak-anak, no, boleh maju. Ya ibu-ibu, kita panggil anak-anak dengan tepuk tangan yang ceria supaya anak ibu bahagia. Tapi tepuk tangannya berirama. Ikuti gerakan Kang Didin. 1, 2, 3. Sambil nyanyi di sini senang di. Ustaz, kalau anaknya di atas semua muat nggak? Oh, sebagian di bawah. Oke, berarti yang di atas TK, yang di bawah SD, kan ini di samping. Yo. Nanti anak yang SD, mamahnya kasih space, kasih jalan, karena nanti anak akan diajarkan kecerdasan emosional. Orang tua yang sayang sama anaknya, jangan kaget nanti anaknya akan meleleh, anaknya akan menangis. Jadi saya mau ngajarin anak itu supaya nurut sama orang tuanya. Nanti saya akan nasihatin mereka, tapi dengan cara mereka